Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembuktian, yaitu proses maju mundur. Apa sih proses maju mundur itu? Yaitu proses di mana kita membuktikan itu tidak bisa bergerak dari hipotesis menuju kesimpulan. Misalkan dari hipotesis nih, kita bergerak dari hipotesis menuju kesimpulan mentok. Nah, kita bisa membuat strategi lagi, kita bergerak dari kesimpulan gitu, mundur menuju hipotesis gitu. Nah, bagaimana sih caranya gitu ya? Nah, di sini kan ada teorema jika A dan B lebih besar daripada 0, buktikan bahwa A per B ditambah B per A lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau lihat teorema begini, kan kita nggak bisa ya kalau bergerak dari sini ya, dari hipotesis A dan B lebih besar dari 0 untuk membuktikan si kesimpulan A per B ditambah B per A itu lebih besar sama dengan 2, sehingga kita bisa bergerak mundur dari sini, dari kesimpulan. Nah, kita coba ya bergerak dari kesimpulan. Nah, ya kan, A per B ditambah B per A kan lebih besar sama dengan 2, sehingga kan gitu, apabila kita samakan penyebutnya didapatkan ya A kuadrat per AB ditambah B kuadrat per AB itu akan lebih besar sama dengan 2. Nah, apabila kedua ruas kita kalikan AB, maka didapat kan A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar sama dengan 2AB. Nah, 2AB kalau misalkan kedua ruas kita kurangi dengan 2AB, maka didapat A kuadrat ditambah dikurangi 2AB ditambah B kuadrat itu lebih besar sama dengan 2. Nah, ini kan aljabar ya, aljabar biasa, bisa difaktorkan kan. Kalau kita faktorkan jadi gimana? Kalau kita faktorkan, salah ya, ini lebih besar sama dengan 0. Nah, apabila kita faktorkan didapat A dikurangi B kuadrat itu lebih besar sama dengan 2, 0. Nah, di sini kan didapat ya A dikurangi B dikuadratkan lebih besar sama dengan 0, sehingga kan ada dua kesimpulan nih, yaitu bisa A tidak sama dengan B, nah, atau A sama dengan B. Nah, ini kan didapat kan. Nah, kita juga punya hipotesis yang mengatakan bahwa A, B itu lebih besar daripada 0. Nah, otomatis apabila kita bergerak maju, ini kan bergerak mundur nih, ini bergerak mundur, ini bergerak maju. Nah, bila kita bergerak maju, maka didapatkan ya AB pasti lebih besar daripada 0 dong. Nah, ini kan kita tidak ini ya, kan A dan B lebih besar daripada 0, AB pasti lebih besar daripada 0. Nah, kan ada dua kondisi tuh, yaitu bisa A tidak sama dengan B, bisa A dikurangi bisa A sama dengan B. Nah, otomatis jika kita ini kan ya, kita bergerak maju, yang ini mundur, yang ini maju, jadi kan A dikurangi B kan bisa sama dengan 0, bisa tidak sama dengan 0 kan ya, bisa tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, otomatis jika kita kuadratkan, yang ini kan kalau dikuadratkan akan sama dengan 0 ya. Nah, kalau yang ini kita kuadratkan, maka pasti akan hasilnya lebih besar daripada 0, betul? Nah, habis ini kan
bergerak maju dari sini. Nah, yang jadi pertanyaan, ini pembuktian bukan? Jawabannya aja bukan, karena kita kan bergerak mundur dari sini untuk menuju ke sini, ke sini. Nah, sehingga untuk menjadi pembuktian kita harus bergerak dari sini, sini. Gimana sih caranya? Nah, di sini sudah ada ya. Nih, pertama kita menggunakan teorema ini ya, teorema yang ini ya, yang Bartel nih. Jika A bilangan real, A bukan sama dengan 0, maka A kuadrat lebih besar pada 0. Ini pembuktiannya. Nah, sehingga kan, nah inilah cara membuktikannya. Kan diketahui A, B kan, A dan B kan lebih besar pada 0, maka A dan B lebih besar pada 0. Ini kan proses maju ya. Nah, kan A dan B itu kan punya dua kondisi ya, yaitu pertama yaitu jika A tidak sama dengan B, maka A dikurangi B pasti bukan sama dengan 0 dong. Nah, sehingga karena ini memenuhi teorema ini ya, maka A kurangi B kuadrat pasti lebih besar pada 0, maka kan memenuhi ini kan ya, lebih besar pada 0. Ini kan proses aljabar nih, aljabar. Jadi balik lagi ke tadi, tapi ini proses maju. Didapatkan A per B ditambah B per A itu kan lebih besar dari 2. Nah, untuk kondisi kedua itu kan sama ya, sama dengan B ya, A dikurangi B pasti sama dengan 0, sehingga ya A kuadrat, A dikurangi B kuadrat ya lebih besar dari 0. Sehingga ya kalau misalkan kita proses aljabar nih, maka didapat A per B ditambah B per A sama dengan 2. Kan ada dua kondisi nih, A per B ditambah B per A lebih dari 2, dan A per B tambah B per A sama dengan 2. Sehingga ya kalau punya dua kondisi seperti ini, didapat A per B ditambah B per A ya lebih besar daripada 2, A per B ditambah B per A ya sama dengan 2. Sehingga kalau misalkan ini kan atau nih, coba tulis A per B ditambah B per A itu lebih besar sama dengan 2. Oke, jadi terbukti. Nah, dengan cara yang sama silahkan buktikan pernyataan ini. Jika A kurang dari B, C kurang dari D, apakah benar bahwa AC kurang dari BD? Ini silahkan buktikan dengan menggunakan proses maju mundur yang telah saya ajarkan di video pembelajaran ini. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Semoga semakin pandai untuk membuktikan sebuah teorema. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.